Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, sehat semua? Sehat. Baik, sebelumnya silahkan ketua kelas disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quran surah Al-Asr ya. Silahkan sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saya absen dulu ya. Sulfiani Ardi Nur Aziza. Ada yang masih ingat kesepakatan kelas kita? Ya. Bagus. Coba Teguh berdiri. Satu, menjaga lisan. Menjaga lisan. Ya, jadi kesepakatan kita di awal pembelajaran kita menghormati guru dan teman, dan yang kedua menjaga lisan, yang ketiga menjaga kebersihan di kelas, kerapian dan sebagainya ya. Tidak? Yakin masih diingat? Alhamdulillah masih diingat ya. Coba satu orang dulu. Siapa yang bisa? Oke, silahkan Nak Zikri, silahkan berdiri Nak. Foya-foya adalah perilaku yang mengumpulkan uang waktu untuk hal yang tidak bermanfaat. Masya Allah, kasih tepuk tangan dulu. Berarti masih encer otaknya ya, masih kuat ingatannya. Ada lagi, satu lagi, siapa lagi? Oke, silahkan. Dia adalah Masya Allah. Jadi masih diingat semua ya? Yang lain masih ingat? Masih ya. Nah, dua materi sebelumnya nanti kita akan lanjutkan terkait dengan dua sifat tercela lagi ya. Jadi sebelumnya bahwa sifat sebagaimana disampaikan temanmu tadi ada ria. Ria itu salah satu contohnya ketika orang, kita ambil contoh di sholat ya. Sholat. Dia sholat, kalau ada orang yang lihat langsung tenang sekali gerakannya. Nah, lihat jika tidak ini. Allahu Akbar. Baik sekali. Allahu baik. Tapi kalau tidak ada dia di kamar sendiri, Allahu Akbar. Itu ya. Karena tidak jadi niatnya dia hanya untuk dilihat manusia itu ria ya. Kalau berpoya-poya seperti tadi contohkan, menghamburkan sesuatu yang tidak pada mestinya ya. Seharusnya uangnya bisa sampai 2 hari, tapi dihantam 1 hari saja. Nanti masuk lagi ke sifat poya. Pernah tidak dalam pergaulan kalian di kelas atau di sekolah lingkungan sini menganggap remeh temanmu?
baik dalam hal misal fisik atau penampilan, atau misal contohnya barang-barang yang kalian miliki. Ada tidak yang pernah merasa bangga terhadap dirinya? Hah? Tidak ada? Berarti alhamdulillah di sini kelas aman ya, tidak ada yang sombong. Ya, materi hari ini, halo, perhatikan, kita akan membahas ini ya, terkait dengan sifat buruk. Ya, salah satu sifat yang menyebabkan, perhatikan, ya, tadinya jin yang namanya iblis itu enak-enak di dalam surga, tapi karena memiliki sifat ini, takabur, sombong, sehingga menyebabkan dia dikeluarkan dari surga ya, kekal dia di dalam neraka. Ya, apa ciri khas sifat sombong ini? Ada dua. Ya, yang pertama menganggap remeh orang lain, menganggap remeh orang lain. Kalau nanti temannya, apa tuh udah iko, apa tuh udah ini. Kalau ada ciri-ciri itu bahaya. Ya. Kemudian yang kedua, sukar atau sulit menerima kebenaran. Kalau dinasihati, jangan dulu, sholat dulu, nanti di rumah pi. Pokoknya membantah terus. Ya, itu yang ciri khas sifat sombong ya. Kemudian yang kedua kita akan bahas nanti, perhatikan di atas, adalah sifat hasad. Ya, sifat hasad. Apa itu hasad? Ini dia. Tidak senang akan nikmat orang lain. Ya. Dia berharap apa yang dimiliki seseorang itu hilang. Ya. Bisa dipahami? Baik, perhatikan di atas ya. Ini tadi sifat apa ini? Coba lihat. Fikri, ada yang bisa ditangkap dari gambar-gambar ini? Ini perilaku sombong. Angku ya. Ini nanti apa? Atau ini bahaya ini. Kalau ada anunya sedikit prestasinya. Siapa? Sudah. Jangan gue. Ya. Ada yang begitu di sini? Enggak ada ya? Aman sih. Baru bangga ya. Ini atau apa lagi? Kasih jempol tapi dia ya itu ada penyakit hati enggak ya? Di dalam hati. Atau ya. Atau sombong ini adalah sikap seseorang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain, lebih baik. Ya, salah satu ciri yang biasa kalau di mana pergaulan kita, misal kalau kita memiliki badan yang besar, ya, tinggi besar, kalau jalan, lihat temannya yang masih di bawah sedikit, cara menghindari sifat takabur atau sombong, ya. Bagaimana caranya? Ini dia, ya. Kita harus menyadari betul ya bahwa kekurangan dan kelemahan dirinya. Kita punya kekurangan masing-masing ya, dan kelemahan kita ada ya. Kemudian kita harus menyadari bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Kemudian berusaha selalu menghargai orang lain dan bersifat rendah hati, tawadu ya. Kemudian terakhir, ikhlas dalam melakukan
ibadah. Apa ciri-ciri hasad tersebut? Silakan, siapa yang belum pernah membaca tadi? Oh. Apa ciri-cirinya? Dan gibah terhadap orang yang dirinya. Melakukan gibah. Terhadap orang yang Baik. Yang kedua? Saat berada di depannya. Coba yang terakhir, yang ketiga, siapa lagi? Ya. Merasa gembira terhadap musibah yang menimpa orang yang dihasad. Ya. Contoh yang coba yang ketiga itu. Orang kena musibah tapi kita gembira. Ya. Di mana Agus? Wih, di luar natabrak becak. Yes. Itu bahaya itu ya. Kenapa? Karena dia merasa tadi itu sifatnya ada hasad di dalam, ada benci, ada iri, ada apa lagi? Sifat-sifat yang ada di, dan ini sifatnya di umumnya di hati dulu ya. Kemudian nanti terrealisasi dengan keburukan-keburukan yang bisa saja nanti mencelakai hal tersebut ya. Dan lima ya. Menentang takdir Allah. Kalau misal ada temannya yang punya, ambil satu kasus misal HP. Kalau dia tidak ada sempatnya berdoa mau minta juga HP yang seperti itu. Karena ada sifat busuknya. Jadi dia bagaimana caranya supaya hilang ini nih? Disembunyikan di apa ya? Kemudian yang ketiga, meremehkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, merendahkan martabat orang lain. Nah, sekarang kalau ini tadi, apa ini tadi? Hasad. Hah? ya, ambil juga. Ambil. Ambil orang, ambil yang tadi. Kasih mantap ini.
HP baru loh. Iya, HP baru doang pamer. Muhammad Abdul Bahri. HP-nya dong. Oke, bagaimana Bahri? Ya apaan sih HP jelek dia yang dipamer. Oke, terima kasih Bahri. Kamu jangan caper ya. Bintang, kamu kenapa? Kamu nggak usah caper di situ. Aku gak ikutan nih. Oke, Ci. Kamu gak boleh gitu, gak perlu iri sama Ada apa yang yang bisa. dipunya sama orang lain karena tiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda. Apakah ciri-cirinya? Aku Oke, tahu silakan. kamu punya kekurangan, semua orang punya kekurangan, tapi bukan berarti kamu harus iri dengki sama dia. Jauhilah dirimu dari iri hati. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 dan di depan saya anggota-anggota dari kelompok 2. Saya akan membacakan pengertian takabur. Takabur adalah seseorang yang memiliki sikap dan perbuatan takabur disebut mutakabbir. Sifat ini seringkali disebut dalam Al-Quran sebagai sesuatu yang tidak dianjurkan. Allah Subhanahu wa taala pun tidak menyukai orang-orang yang takabur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 18. Dan ciri-ciri takabur: 1. Memuji diri sendiri. 2. Merendahkan. Mohon enggak? 1. Memuji diri sendiri. 2. Merendahkan dan meremehkan orang lain. 3. Mencela dan membesar-besarkan kesalahan. 4. Mudah emosi. Dan cara menghindari takabur. Menghindari takabur adalah langkah penting dalam meningkatkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih mengutip dari sumber buku yang sama. Beberapa cara menghindari takabur yaitu: 1. Memiliki sikap rendah hati, bersyukur. 3. Menghormati orang lain. Sekian dari Bagus. Kelompok 2, siapa yang dari mewakili? kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Bagaimana materinya, sudah paham semua? Jadi alhamdulillah kalau sudah paham. Jadi ada 2 materinya nak ya. Saya simpulkan bahwa kedua sifat ini adalah sifat tercela ya. Dan kalau kalian tidak bisa merubah, bisa-bisa nanti jadinya ikut jejak iblis ya. Kenapa? Karena 2 sifat ini ada dimiliki iblis, setan ya, sifat buruk. Apa itu? Takabur atau sombong dan hasad. Takabur merasa dirinya lebih hebat dari orang lain, merasa lebih gagah, merasa lebih cantik, merasa lebih pintar, terima dan kasih. banyak Tepuk tangan. perasaan di hatinya ya. Kemudian yang terakhir adalah hasad. Bagaimana dia 4. bisa Siapa? nanti menghindari sifat tersebut? Tentu dengan qanaah. Apa yang ada syukur ya. Kalau sudah ada HP-nya, kameranya 2, syukurin itu. Jangan lagi melirik ke HP kamera yang 8 kameranya. Ya, apalagi melihat temannya mungkin ada merek-merek tertentu sehingga hatinya tidak tenang, itu jangan. Kita tulis, ceritakan pengalaman kalian terkait 2 sifat ini ya. Jadi minggu depan saya lihat, ceritakan pengalaman terkait dengan bagaimana kalau saya takabur, apa yang saya dapatkan. Kemudian nanti apa solusinya ya. Contoh sederhana nanti, misal kalau saya di sekolah berjalan dengan angku, kira-kira apa yang saya dapatkan? Jalan senggol. Salah sedikit baru dilihat apa. Nah, itu biasa. Ada sombong itu biasa ya? Kenapa kalian? Saya lebih gagah, saya lebih cantik, saya lebih terima kasih. biasa? Tepuk tangan. Bagus rambutku dan lain-lain, sehingga kalau melihat Jadi itulah tadi temannya ada rasa masing-masing kelompok di bawah sudah ya. Seperti itu nah ya. Hasil Itu teksnya tugas kalian, yang refleksikan yang nanti di kertas. Minggu depan berada di saya dalam amplop ya, periksa. yang saya bagikan Oke? tadi. Oke, selanjutnya Kalau tidak ada pertanyaan, saya perintahkan tidak ada. sekalian Semua sudah paham ya? untuk Baik, menanggapi
Kalau begitu kita hasil tutup teks yang dengan dibaca. sama-sama membaca Ya. hamdalah. Jadi saya kasih waktu beberapa Alhamdulillah menit Rabbil untuk Alamin. menulis, Subhanakallah. untuk menanggapi. Sebentar saya suruh satu-satu ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Kalian, wabarakatuh. kalian